Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar anak-anak ibu semuanya? Ada yang sehat? Ada yang sakit? Sakit. Sakit apa tuh? Sakit hati? Sakit cinta? Sakit hati. Waduh, berat juga ya. Oke, kali ini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita ini lancar dari awal hingga akhir. Mungkin kepada ketua kelasnya, kepada dia mungkin bisa dipimpin doa kita pada hari ini. Baik, untuk kelancaran pembelajaran kita pada hari ini, silakan berdoa menurut pertanyaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Oke. Nah, di sini Ibu ingin mengaksen anak-anak Ibu terlebih dahulu. Aulia Okta, Elza Wisma Putri, Salsabila Rasmi, Tio, Aulia Zahra. Oh, ternyata hadir semua anak-anak Ibu hari ini. Bagus sekali. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya mengenai materi yang kemarin. Ada yang masih ingat materi kemarin tentang apa? Angkat tangannya. Oke, Aulia tentang apa? Komputer, Bu. Nah, apa itu komputer menurut Aulia? Komputer itu perangkat keras, Bu. Perangkat keras. Ya. Apa fungsi dari komputer tersebut? Untuk memudahkan pekerjaan, pendidikan, dan sebagai hiburan juga bisa, Bu. Bagus sekali jawaban Aulia. Bermain komputer itu banyak sekali fungsinya. Salah satunya untuk kita membuat tugas bisa menggunakan komputer. Nah, sekarang ini kita akan belajar mengenai pengolahan data menggunakan spreadsheet. Nah, Ibu mau tanya nih, kalau Ibu ingin menghitung nilai 300 siswa, itu Ibu lebih baik menggunakan kalkulator, menambah mengurangi satu persatu, atau lebih baik menggunakan aplikasi? Aplikasi, betul sekali. Sekarang teknologi sudah semakin canggih. Guru-guru sekarang tidak perlu lagi untuk menggunakan kalkulator secara manual karena sudah ada aplikasinya. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi fungsi perangkat pengolah data dalam kehidupan sehari-hari, dan juga peserta didik harus mampu menjelaskan fitur dasar pada perangkat pengolahan data serta menjelaskan fungsi dari fitur dasar spreadsheet dalam pengolahan data, dan juga peserta didik mampu menggunakan spreadsheet untuk mengolah dan menyajikan data sederhana secara sistematis serta menganalisis langkah-langkah pengolahan data sederhana menggunakan spreadsheet. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu spreadsheet? Coba angkat tangannya. Siapa yang tahu apa itu spreadsheet? Ada yang tahu? Ya. Jadi spreadsheet itu adalah aplikasi pengolah data yang berbentuk tabel yang digunakan untuk memasukkan, menyusun, mengelola, serta menyajikan data secara sistematis. Nah, spreadsheet ini membantu kita dalam mengolah data secara lebih cepat, rapi, dan efisien. Nah, spreadsheet ini banyak digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam pengolahan nilai, pencatatan data, membentuk tabel, pengelolaan keuangan, serta penyajian informasi. Di sini siapa yang tahu apa saja aplikasi-aplikasi dalam pengolahan data? Siapa yang tahu? Aplikasi pengolah data. Excel, Bu. Betul sekali, Excel. Ada yang tahu selain Excel? Tidak. Jadi aplikasi pengolah data itu ada 3. Anak-anak Ibu sudah pernah menggunakan Excel? Nah, itu sering kali dijumpai. Dan aplikasi Microsoft Excel ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data, melakukan perhitungan, serta membuat tabel, grafik, dan analisis data. Ini sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga ada Google Sheets. Google Sheets ini sama bentuknya dengan Microsoft Excel. Dia juga sama untuk mengolah data, hanya saja ada berbeda sedikit komponennya. Nah, aplikasi spreadsheet ini memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, berkolaborasi pada lembar kerja secara online. Kemudian ada
official, yaitu aplikasi spreadsheet gratis dan sumber terbuka yang merupakan bagian dari paket LibreOffice. Dia digunakan untuk mengelola data, perhitungan serta pembuatan grafik. Nah, di sini ada fungsi-fungsi spreadsheet. Ayo, siapa yang mau bantu ibu untuk membaca fungsi-fungsi dari spreadsheet ini? Oke, kepada Elza, dipersilakan. Fungsi-fungsi spreadsheet. Menyusun data. Spreadsheet digunakan untuk menyusun data dalam bentuk tabel agar lebih rapi dan mudah dipahami. Yang kedua, mengolah data. Spreadsheet membantu pengguna melakukan pengolahan data seperti mengurutkan data, mengelompokkan data, dan menghitung data sederhana. Yang ketiga yaitu membuatkan hitungan sederhana. Spreadsheet dapat digunakan untuk melakukan perhitungan menggunakan rumus sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, rata-rata, dan jumlah data. Sekian, Bu. Yang keempat, pendidikan informasi. Data yang telah diolah dapat disajikan dalam bentuk tabel sehingga informasi menjadi lebih jelas dan sistematis. Yang terakhir, mempermudah pekerjaan. Spreadsheet membantu pekerjaan menjadi lebih cepat, efisien, dan mengurangi kesalahan dalam pengolahan data. Bagus sekali Elza, terima kasih sudah membacakan fungsi-fungsi dari spreadsheet. Nah, segitu banyaknya fungsi dari spreadsheet ini, yaitu ada menyusun data, mengolah data, membuat perhitungan sederhana, menyajikan informasi serta memudahkan pekerjaan. Nah, di sini ada bagian-bagian spreadsheet atau bagian yang kita jumpai di Microsoft Excel, yaitu ada row, column, cell, worksheet, formula bar, toolbar, dan sheet tab. Nah, ini dia bagian-bagiannya serta fungsi-fungsi dan penjelasan dari masing-masing bagian dari spreadsheet. Nah, lanjut di sini manfaat pengolahan data. Siapa yang membantu ibu membacakannya? Pada Aulia Zahra, boleh? Manfaat pengolahan data menggunakan spreadsheet. Data menjadi lebih rapi dan terstruktur, memudahkan pencarian informasi, membantu pekerjaan lebih cepat. Yang kedua, mengurangi kesalahan dalam pengolahan data, mempermudah penyajian informasi, membantu penyimpanan data secara lebih teratur, meningkatkan keterampilan interaksi digital peserta didik. Oke, terima kasih Aulia Zahra. Nah, banyak sekali manfaat penggunaan spreadsheet ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti menjadi lebih rapi dan terstruktur, memudahkan pencarian informasi, serta membantu pekerjaan kita lebih mudah. Oke, ini ada contoh-contoh penggunaan spreadsheet dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin anak-anak bisa pahami. Inilah contoh-contoh penggunaan spreadsheet yang biasanya di bidang pendidikan itu bisa untuk pengolahan nilai dan daftar hadir dilakukan oleh guru. Kemudian ada perdagangan untuk pencatatan data barang, ada untuk perkantoran, serta keuangan dan organisasi. Oke, kita lanjut kepada prakteknya lagi. Nah, ini mungkin bisa dilihat rumus-rumus dari penggunaan spreadsheet dan Excel, yaitu ada sum, average, if, max atau min, count, choose, trim, lookup, dan lookup. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini ibu ada datanya, yaitu data siswa dan juga nilai-nilainya. Dan terdapat di bawah itu terdapat 10 nilai untuk mata pelajaran yang tersedia di tabel. Nah, dengan spreadsheet kamu bisa menentukan jumlah seluruh nilai, menentukan rata-rata seluruh nilai. Akan ibu praktekkan. Nah, untuk total di sini kita menggunakan rumus apa? Coba dilihat di materi tadi, kita menggunakan rumus apa dari sini? Sum. Berarti di sini kita tinggal mengetikkan sum, kemudian kita buka huruf. Nah, untuk menentukan seluruh total, berarti seluruh total dari nilai bahasa Inggris, matematika, sama nilai TIK-nya. Jadi bisa kita tarik dari sini ke sini untuk mengeluarkan kode tersebut. Kemudian kita tutup huruf dan kita enter. Maka dapat total dari nilai Adi yaitu 241. Lanjut, ini untuk rata-rata. Rata-rata tadi apa rumusnya? Average. Betul sekali. Untuk menghitung rata-rata yaitu average. Sama
seperti tadi, kita tinggal menarik ini sampai ke sini untuk mengeluarkan kodenya. Lalu kita tutup kurung, kemudian klik enter. Dapatlah rata-rata Andi yaitu 80,3. Nah sekarang siapa yang mau mencoba ke depan? Oke, Aulia silakan. Contohkan seperti yang Ibu bilang tadi. Di kolom kedua. Oke, terima kasih Aulia. Berikan tepuk tangan untuk Aulia dulu. Sudah betul menjawabnya. Nah, jika sudah seperti ini, kalau mau klik ke bawah satu-satu kan itu agak lama. Maka kalau untuk solusi cepatnya, klik ya tabel 254, kemudian ya tanda tambah. Kita tarik tanda tambah itu ke bawah. Nah, langsung muncul untuk semua dari hasil nilai siswanya. Kemudian di rata-rata juga seperti itu, ditambah, kemudian ini ada ditambah, kita tarik aja ke bawah dan muncul seluruh rata-rata siswa. Nah, praktis bukan? Ya. Itulah manfaatnya aplikasi Excel di sekarang ini. Nah, setelah kita mempelajari gimana tadi cara membuat Excelnya, sekarang Ibu ada lembar kerja study. Di sini Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, untuk pengerjaannya ini bacalah petunjuk. Tadi kan sudah Ibu jelaskan mengenai materi-materinya. Kemudian bisa baca soal yang ada di LKPD ini dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Lalu nanti terakhir perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menjelaskan apa yang telah ditulisnya di dalam LKPD ini. Ngerti? Oke. Waktunya 5 menit untuk kelompoknya dari Aulia Okta sampai ke Vio dan Elza sama Aulia Zahra. Waktunya hanya 5 menit dari sekarang. Oke, boleh dikerjakan secara singkat saja. Apakah sudah siap anak-anak semuanya? Sudah. Oke, silakan perwakilan dari kelompok 1 dulu untuk maju. Oke, silakan oleh Okta untuk menjelaskan apa yang sudah ditulis dalam lembar kerja tersebut. Baik, terima kasih Ibu. Di sini kami nama kelompok kami AU yang merupakan 3 orang, saya sendiri oleh Okta, satu Bila dan juga Bio. Kegiatan pertama adalah memahami spreadsheet dengan pertanyaan apa yang dimaksud dengan spreadsheet. Spreadsheet merupakan aplikasi atau program komputer yang digunakan untuk menangkap atau memanipulasi dan menampilkan data yang susun dalam bentuk baris, kolom atau juga tabel. Yang kedua, sebutkan contoh aplikasi spreadsheet seperti Excel dan Google Sheet. Soal yang ketiga, apa manfaat spreadsheet dalam kehidupan sehari-hari? Adalah untuk menggunakan data. Dan keempat, jelaskan fungsi row, kolom, dan sel. Row merupakan baris, kolom merupakan kolom, dan sel merupakan sel. Ini merupakan 3 komponen dasar membentuk lembar kerja. Kegiatan yang kedua adalah dengan soal yang pertama, rumus apa yang digunakan untuk menjumlahkan data? Itu sum. Rumus apa yang digunakan untuk mencari nilai rata-rata? Itu adalah average. Jika ingin mencari nilai tertinggi dari satu data, rumus apa yang digunakan? Itu max. Jika ingin mencari nilai terendah dari satu data, rumus apa yang digunakan? Itu min. Dan apa fungsi rumus count? Adalah untuk menghitung jumlah sel berisi angka. Nah, selanjutnya kegiatan yang ketiga, menurutmu rumus spreadsheet apa yang paling sering digunakan dan jelaskan alasannya. So, karena untuk menjumlahkan data. Yang kedua, bagaimana spreadsheet membantu guru dalam mengolah nilai peserta didik. Spreadsheet dapat membantu guru menyusun nilai dari yang terendah hingga yang tertinggi. Apa mungkin terjadi jika data diolah secara manual tanpa bantuan spreadsheet? Lama. Kita perlu memahami fungsi detik rumus sebelum menggunakannya, karena tanpa rumus kita tidak bisa mendapatkan jawabannya. Oke, bagus Aulia. Berikan tepuk tangan untuk Aulia
Lanjut kelompok 2. Silakan perwakilannya. Oke, silakan. Baik, kami dari kelompok 2 yang dengan nama kelompok BBM naik. Oke. Anggotanya ada saya ada Elza Wisma Putri, saya Aulia Salsabil. Apa yang dimaksud dengan spreadsheet? Spreadsheet adalah aplikasi mengolah data berbentuk tabel. Sebutkan contoh aplikasi spreadsheet, Excel. Apa manfaat spreadsheet dalam dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu mempermudah mengolah data. Jelaskan fungsi row, column, dan cell. Row itu baris, kolom itu kolom untuk mengelompokkan data. Selain itu memasukkan, menyimpan, dan mengolah data. Rumus apa yang digunakan untuk menjumlahkan data? Yaitu sum. Rumus apa yang digunakan untuk mencari rata-rata? Average. Ingin mencari nilai tertinggi dari suatu data? Max. Ingin mencari nilai terendah itu min. Dan apa itu fungsi? Count itu menghitung jumlah sel yang berisi angka. Menurutmu rumus spreadsheet apa yang paling digunakan? Yaitu sum untuk menjumlahkan data. Yang kedua, bagaimana spreadsheet membantu guru dalam mengolah peserta ini? Itu aja. Ya, belum. Oke, silakan duduk. Berikan tepuk tangan untuk Aulia Zara. Nah, berarti anak ibu sudah paham dari lembar kerja spesifik yang ibu sudah berikan. Silakan. Sekarang selanjutnya mau kuis. Siapa yang mau kuis? Mau semuanya? Mau. Oke, sekarang kita lanjut ke kuis. Silakan di-scan. Mulai. Kenapa dia terus start? Udah. Oke, Aulia Okta Pipin. Ayo Eja Comel. Maju. Liu maju. Oke, Liu sudah sampai ke garis finish. Oke, Aul sudah, Ejen Topel sudah, Pio itu tadi. Liu menangnya. Oke, Ibu ada reward untuk Liu, silakan maju. Yang berarti kan ada apa? Enggak, cuma satu ya, maaf ya anak Ibu, ini cuma beli satu. Ya. Oke, setelah kita mempelajari materi hari ini, ternyata manfaat dari spreadsheet itu banyak dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang mau menyimpulkan apa yang didapat dari materi hari ini? Ayo, coba Aulia Zara, apa? Spreadsheet itu adalah untuk aplikasi untuk mengolah data. Yaitu spreadsheet itu aplikasinya ada Excel. Dan rumus spreadsheet itu adalah sum menjumlahkan data, average mencari nilai rata-rata, if membuat perbandingan logis, max mencari nilai tertinggi, min nilai terendah, count menghitung jumlah sel berisi angka, choose menilai nilai dari data, three menghapus spasi berlebih, lookup mencari data secara vertikal, lookup mencari data secara horizontal. Oke, bagus sekali Aulia. Jadi, spreadsheet itu adalah aplikasi pengolah data yang digunakan untuk memasukkan, menyusun, serta mengolah, menghitung, dan menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, spreadsheet ini memiliki beberapa fungsi tadi, seperti membantu mengolah data, melakukan perhitungan sederhana, serta menyajikan informasi lebih rapi dan mudah dipahami. Nah, selain itu, kita juga mengenal dari beberapa aplikasi spreadsheet seperti Microsoft Excel, dan juga ada Google Sheets serta LibreOffice.
office tadi yang mempunyai manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi juga ada kegiatan diskusi sama kuis yang sudah membantu anak-anak ibu untuk memahami itu bagaimana spreadsheet ini dalam kehidupan sehari-hari, dan alhamdulillahnya anak ibu sudah paham terhadap materi yang dipelajari pada hari ini. Mungkin segitu saja yang dapat ibu sampaikan mengenai materi pengguna aplikasi pengolah kata, yaitu spreadsheet dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada kata-kata maupun perbuatan yang salah mau dimaafkan, ibu akhiri dengan wassalamualaikum. Oh iya, untuk tugasnya nanti ibu akan mengirimkan tabel, jadi anak-anak ibu bisa membuat sendiri di rumah di dalam Microsoft Excel itu. Bagaimana cara menghitung jumlah tadi, menghitung nilai rata-rata serta tambahannya, bagaimana untuk mengelompokkan data tertinggi sama data terendah. Nanti akan ibu kirimkan melalui WA group. Paham? Oke, segitu saja pelajaran kita hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.